Halo, salam planners. Ketemu lagi dengan saya Sanjaya dari Champion Web Planner. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang apa itu perencanaan keuangan dan apa 6 pilar perencanaan keuangan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang pilar pertama, yaitu manajemen arus kas. Angka pertama ini bukan hanya sekedar angka, akan tapi memang urutan pertama dibandingkan pilar-pilar yang lain. Mengapa? Ya, karena pada pilar yang lain kita akan bahas tentang investasi, tentang bagaimana kita perencanaan dana pendidikan anak, bagaimana perencanaan dana pensiun, dan lain-lain. Nah, bagaimana kita bisa membahas tentang itu apabila kondisi keuangan kita sedang tidak baik? Nah, untuk mengetahui kondisi keuangan kita, ya kita harus melakukan manajemen arus kas terlebih dahulu. Nah, pada topik manajemen arus kas, ada 3 hal penting yang akan kita bahas. Yaitu pertama, tentang laporan arus kas itu sendiri. Yaitu bagaimana arus kas masuk, yaitu pemasukan atau income kita. Terus bagaimana arus kas keluar kita, yaitu pengeluaran kita. Sehingga akan terlihat tergambar bagaimana selisih akhirnya, positif atau negatif. Kalau positif artinya apa? Berarti arus kas masuk lebih banyak dibanding arus kas keluar. Nah, kalau negatif artinya apa? Arus kas masuk lebih sedikit dibandingkan arus kas keluar. Nah, mana yang sehat? Apakah arus kas positif, arus kas negatif? Mana? Ya, tentunya positif ya. Nah, apabila positif, tentu kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Nah, hal penting kedua adalah mengenai laporan neraca keuangan. Pada laporan neraca keuangan ini, kita akan melihat bagaimana posisi aset kita, bagaimana posisi hutang kita apabila ada. Nah, pada suatu periode waktu kita akan melihat bagaimana hasil akhirnya. Nah, bagaimana hasil akhirnya itu apa? Bagaimana kekayaan bersih kita, yaitu aset dikurangi dengan hutang apabila ada. Nah, jangan sampai hutang kita lebih besar daripada aset kita. Oke? Nah, kemudian hal penting ketiga, kita akan membahas mengenai pos-pos keuangan. Ya, kita harus bisa memilah-milah, kita bisa mempos-poskan keuangan kita, sehingga kita bisa di jalur yang benar. Nah, 3 hal penting ini sangat penting sekali untuk menilai untuk tahap berikutnya, yaitu tentang kondisi kesehatan keuangan kita. Seperti halnya tubuh kita bagaimana mengetahui tubuh kita sehat? Ya, kita harus melakukan medical check up, betul kan? Nah, medical check up atau pemeriksaan kesehatan tubuh. Nah, untuk finansial juga sama. Kita ada namanya financial check up. Bagaimana kita bisa memeriksa kondisi kesehatan keuangan kita. Nah, untuk mengetahui kesehatan keuangan kita akan bisa lihat dari laporan arus kas kita, dari laporan neraca keuangan kita, dan dari pos-pos keuangan kita. Oke, untuk 3 hal penting ini kita akan bahas di video khusus satu persatu. Oke, penasaran bagaimana selanjutnya? Simak terus video berikutnya. Ya, kita melakukan praktek keuangan sejak sekarang. Kita pastikan kondisi keuangan kita dalam kondisi sehat. Oke, sampai ketemu pada video berikutnya. See you.